Hai pemirsa, berjumpa lagi dengan saya bernama Yahya Darmayanto. Di sini di Magabutri TV. Hai Gu Victor yang berbahagia, pada hari ini kita ditemani dengan Pak Joni, yang mana beliau akan membentangkan, kita buka kupas tuntas tentang keberuntungan di tahun ular ini. Baiklah, kita ditemani oleh Pak Joni. Pak Joni, tugasnya apa selama ini, Pak Joni sebagai apa, selain dari Dharma Duta apa lagi Pak Joni? Nah itu yang saya dengar, Robo Yoni tugas sebagai di FKUB bagaimana? Oh, itu memang, FKUB kan merupakan forum komunikasi, artinya di kota memang harus ada perwakilan daripada agama-agama itu. Jadi ada 5 agama itu. Kebetulan untuk periode tahun 2020 sampai 2025 saya, mewakili umat Buddha di Kota Bekasi masuk ke dalam kepengurusan FKUB Kota Bekasi. Oke, terima kasih. Nah sekarang kita masuki langsung kita kupas tuntas nih tentang keberuntungan di tahun ular ini. Ular kaya ya Romo ya? Ular kaya Pak Joni ya. Baik, sekarang saya ingin tanyakan, keberuntungan sio-sio apa saja yang memasuk keberuntungan pada saat tahun ular nanti, Pak Joni? Iya, sebetulnya udah tahun ini udah masuk nih. Udah masuk ya? Oh gitu, udah masuk ya? Oke, oke. Ini hari keempat. Sebetulnya dari beberapa sumber kita bisa melihat daripada ahli PJ, ada beberapa show yang dikatakan, diprediksi memiliki keberuntungan. Namun tidak semua sama tuh. Namun pada dasarnya sih sama, cuma metode mereka menggunakannya, mungkin beda-beda. Namun secara umum ada 6 show yang membawa keberuntungan untuk tahun 2025. Pertama adalah tikus. Tikus ya? Ya, Tikus. tikus. Kedua kerbau. Keempat naga. Kelima ular. Keempat ular. Kelima monyet. Keenam ayam. Itulah 6 show yang memiliki keberuntungan di tahun 2025 ini. Oh tuh pemirsa, tadi udah tahu ya, itu ada 6 keberuntungan sio-sio itu pada tahun ular ini. Lalu Pak Joni, apa sih faktor apa saja yang mengapa dikatakan itu termasuk apa ya, eee, beruntungan gitu? Iya, show yang dalam Sio ya? ya, faktor-faktornya memang di dalam, pemahaman tentang show-show ini adalah bagaimana show ini bisa terhindar daripada ciong gitu. Di dalam kalender ataupun astrologi Tionghoa, di dalam kalender itu sudah merupakan, termasuk jalur-jalurnya yang disebut dengan show-show tersebut. Nah, di antaranya kalau mereka, bisa memberikan energi yang disebut dengan harmonisasi energi, di mana energi ini, bisa membangkitkan yang disebut kebijaksanaan, juga pertumbuhan kepada setiap, sio termasuk kehidupan manusianya itu sendiri. Nah, itu faktornya. Kenapa sio itu, memberikan keberuntungan? Karena, apa namanya, formula ataupun harmonis energi yang tercipta, nah itulah membentuk keberuntungan kepada sio-sio tersebut Oh gitu. gitu, iya, iya, iya. Ini bisa nggak inikan dengan sifatnya atau usia atau bagaimana Pak Joni? Bahwa dia secara usia ini beruntung atau bagaimana sifat manusia itu Ya, bagaimana? bisa kalau untuk tahunnya memang setiap sio itu misalnya ya tahun ini sio ular kayu. Kita ketemu ular kayu tuh 60 tahun kemudian baru ketemu lagi gitu. Oh gitu. Oh ya, karena, siklusnya adalah 60 tahun. Nah, tentu setiap, segmennya itu membawa satu pengaruh kepada sio satu dengan sio yang lain. Apalagi kalau kita memahami pada saat ini sio yang berjalan adalah sio ular gitu kan. Nah, kemudian sio-sio lain ketika muncul kombinasi, energi yang terjadi, nah disitulah dikatakan ada
yang beruntung, ada yang kurang beruntung gitu. Kayak Iya iya iya. Terus, sekarang kenapa ya setiap sios itu membawa keberuntungan? Faktor apa tuh, Pak Joni? ya Mengapa bisa memberikan keberuntungan? Pemain si ular kok sekali butung gitu kan? kayak pada dasarnya sih sio yang beruntung dianggap ada sio yang tidak mengalami bentrok. Tahun ini ular nih, ular ya tahun ular, berarti ular nih tahun ular berkuasa. Nah, sio-sio yang lainnya tidak berbenturan, tidak clash ataupun tidak terjadi ketidakharmonisan terhadap ular. Nah, itu dia bisa dikatakan harmonis gitu. Kenapa? Karena dia nggak bentuk berarti dia nyaman. Nah, Iya iya iya. ketika dia merasa nyaman, nah itu dia merasa bebas untuk berkreasi, untuk inovasi dan apa saja yang dilakukan itu akan membawa keberuntungan. Tapi tidak semua gitu. Makanya tadi saya sebutnya hanya ada 6. 6 ya. Sebetulnya semua juga 12 show ini memiliki keberuntungan. Cuman nah ini 6 ini dianggap diprediksi lebih dominan itu aja. Inhering class lah itu. Oh, Ada gitu. class. Berarti kelihatannya begini Pak Joni ya. Berarti kayak kehidupan kita juga ya. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang kita tidak harmonis atau tidak kita suka, berarti kurang ngomong gitu ya. Iya, sulit. Kayak gitu juga sulit ya. Untuk kreasi tadi Kak Joni bilang untuk bekerja macam-macam. Di dalam kerjaku sama berarti ya. Sama. Kalau nggak nyaman susah ya berkreasi atau bagaimana ya. Kira-kira begitu juga. Iya sama. Karena di dalam pemahaman tentang sio ini dia punya rumusan gitu. Itu udah pasti itu rumusannya. Namun itu secara umum rumusan kasar tidak bisa kita menjas itu 100%. Namun sebagai patokan itu bisa kita pakai seperti tadi. Contohnya kalau kita duduk di sini terus ada yang duduk lagi di sini kira-kira nyaman mereka nggak dia kena. Ya betul. Gimana kita bisa berpikir dengan baik, dengan jernih kan nggak bisa. Ya kan harus seperti itu. Iya iya. Berarti umpamanya nih kalau umpamanya seperti si ular sekarang yang bentuknya ganti siapa tuh? Kalau ular Babi ya? habi-habi. Babi itu ya. Itu kan berarti nggak nyaman tuh ya. Sama. Nah iya, kalau dalam pergaulan kita itu nggak nyaman berarti kita ya. Tapi jangan salah, walaupun dia bentrok contohnya ular nih tahun ini. Dia kan bentrok berada di tahun yang berkuasa. Tetapi dia justru memiliki kesempatan keberuntungan besar gitu. Nah itu nggak bisa kita prediksi secara umum dia memang bentrok. Iya. Ya, tetapi secara keberuntungan, secara karya ataupun usahanya dia akan lebih bagus. Apakah itu keuangan dan sebagainya dia bisa lebih bagus gitu. Bisa begitu? Nah itu karena ada faktor-faktor yang lain mendukung ular ini menjadi bisa keluar daripada kesulitan katakan kita ya. Karena dia berada naungan tahun yang berjalan itu biasanya seperti itu. Nanti kita akan coba sampai ke situ. Oh gitu, ya terima kasih. Selanjutnya kira-kira di dalam tahun ular ini keberuntungan apa saja? Maksudnya contohnya keberuntungan masalah usaha atau bagaimana? Kamu bisa jelas? Secara umum sih seperti kehidupan atau pertumbuhan manusia pada umumnya. Kita butuhnya apa sih ya karir ya kan, apa namanya hidup yang nyaman, bisa tentram gitu kan, kesehatan, hubungan yang harmonis gitu kan. Kemudian di mana-mana kita merasa nyaman itu sebenarnya itu. Nah, seperti tahun ini seperti saya sebutkan ada 6 ya, saya mulai dari tikus saja. Nah contohnya keberuntungan tikus kan gitu ya. Ya. Apa sih tikus? Tikus kita bisa melihat dari sifatnya aja cerdik ya, dia kemudian lincah gitu. Cara berpikir ngambil keputusan sangat cepat. Nah disinilah mendukung dia lebih kepada berpikir secara lebih cepat sehingga berpengaruh kepada karirnya gitu. Oh gitu. Nah apalagi tahun ini condongnya adalah karir dan investasi kalau tikus. Oh ya. Iya karir dan investasi lebih dominan gitu. Nah maka dari karakternya sendiri sudah kelihatan. Dengan kecerdikan dan kelincahannya itu dia bisa membangun secara kehidupannya atau karirnya lebih baik dan seterusnya. Tapi jangan lupa masih banyak faktor misalnya ya tadi. Kalau kita tanya secara umum tahun buat tikus gimana? Bagus ya gitu. Kemudian bagaimana keuangannya? Ya lumayan bagus gitu kan. Nah kemudian prospek untuk
pekerjaan misalnya, bagus mungkin dia bisa dapat kenaikan jabatan, promosi kenaikan jabatan. Harus sih tikus taras sedikit kok bisa. Kreatif, tarik ya bener-bener. Tarik untuk tahun tikus nih ya, wah bisa dapat, promosi naik gaji, pekerjaan baru juga kan. Dia lebih kepada, karir nih tikus. Makanya, kita juga harus hati-hati, jangan mentang-mentang bagus kita terus sembrono nggak jaga istilahnya etika. Yang penting juga harus berusaha untuk selalu menjaga, emosi, jangan terlalu ya gampang marah gitu ya. Oh ambisi ya, ambisinya kuat terus, hubungan kepada rekan kerja ini ditingkatkan. Berkendaraan juga harus hati-hati. Nah, satu lagi dia hebat ini asmaranya. Ya, Oh ini gitu. asmaranya bagus. Kemungkinan akan menikah. Nah, kemudian selanjutnya setelah tikus kan berarti kerbau. Kerbau termasuk sio yang bagus tahun ini. Oh gitu. Ya kenapa? Dari sifatnya yang stabil ya kita lihat stabil, tikus bekerja keras, ulet. Nah itu dia bisa menyokong tentang keuangannya tetap stabil, menjaga dengan baik. Maka dengan demikian dia sangat memiliki kesempatan untuk maju ke dalam karirnya seperti itu. Nah secara umum berarti tahun buat si kerbau ini sangat baik. Kedua, otomatis keuangannya bagus, hubungan keluarganya jaga harus bagus, kemungkinan, untuk karir pasti bagus. Cuman ya itu jangan lupa selalu, waspada, ada orang yang tidak kita senangi itu seperti pencurian lah, ataupun bisa ditipu orang, nah itu juga hati-hati. Ya kemudian jaga kesehatan juga, karena ini penting buat si kerbau ini walaupun dia secara fisik atau secara elemen dia sangat kuat, tapi tentu pengaruh-pengaruh dari, faktor lain juga bisa menyebabkan dia menjadi lemah, ya salah satunya seperti itu. Oh gitu, iya iya. Terus apa lagi nih? Nah, siapa lagi ya, Bang? Yang ketiga adalah ular, naga. Naga. Naga juga termasuk yang hebat ya. Kita bisa lihat karakter naga itu apa ya, stabilitasnya sangat kuat. Nah, dengan stabilitas itu dia bisa membangun yang namanya, energi. Energi apa, bijaksana, kemudian energi pertumbuhan sehingga dia bisa, membangun ya, memulai keseluruhan tentang, karirnya itu. Dan bahkan dia mampu menciptakan, dengan kemampuannya itu, yaitu apa, stabil kemudian dia memiliki, apa ya, kemantapan gitu, mantap. Nah, sehingga dia bisa me-manage kembali tentang hal-hal yang belum dikerjakan tahun yang lalu. Nah, tahun ini kesempatan dia bisa membereskan semua dan semua itu akan membawa kemajuan kepada, Si naga ya, si naga ya. ya. Nah, tahunnya sangat bagus ya, tahun sangat bagus. Kedua, keuangan udah pasti bagus. Nah, kemudian yang ketiga, prospek karirnya juga bagus bisa meningkat. Tetap kembali lagi hati-hati kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya ada teman yang ngiri dan sebagainya. Kemudian juga harus berhati-hati apabila bekerja dengan mesin gitu ya, berkendaraan, nah itu harus kita hati-hati dan menjaga kesehatan gitu. Iya, Itu untuk naga nih luar biasa sebenarnya ini sangat bagus. iya. Terus apa lagi tuh? Nah yang keempat itu ular. Nah saya katakan tadi ular sebetulnya ketemu dengan ular. Ya tahun ini duduk di tempatnya ular penguasa Tai Sui gitu kan. Nah tetapi kenapa dia menjadi bagus? Nah eh, eh, penjelasannya sederhana. Karena energi ataupun elemennya. Nah ular itu adalah api. Sementara unsurnya ularnya ular kayu. Kayu. Api didorong kayu yang kuat, apinya akan luar biasa. Maka tahun ini ular luar biasa. Kalau dia mengerti dan bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, maka ular ini memiliki potensi yang luar biasa. Terutama di investasi dan karirnya itu luar biasa. Ya karena apapun yang dikerjakan jadi gitu. Oh gitu. Makanya dia kalau memang mau mulai usaha tahun ini juga sangat bagus atau mengembangkan usaha
tahun ini sangat bagus, makanya itu satu kesempatan. Iya iya iya. Nah dengan demikian dia jadi ingat tahunnya boleh bagus, tapi uangnya nggak stabil nih. Itu ya dia kurang karena dia tergantung dengan Tai Sui. Nah dia biasa niatnya secara umum karir bagus dan hati-hati dia banyak ini apa namanya kendaraan gangguan terutama naik kendaraan ya itu hati-hati juga teman-teman yang macam-macam ini juga banyak dan kemudian jaga harmonisasi hubungan keluarga yang baik ya. Yang paling penting tahun ini jangan pindah kerja, bertahan. Oh itu si uliran sih ya karena dia ayah di ular itu ya. Bertahan dia kepandu tapi dia bagus, bagus itu luar biasa maka dari itu yang dijaga karena apa kombinasi elemennya tadi dia mendapat dukungan luar biasa artinya dia mau ngapain pun jadi makanya itu luar biasa tentang si ular kayu ini maka yang penting yaitu jaga itu jangan pindah kerja jangan investasi terlalu berani gitu lah pokoknya lakukan itu momennya saat ini ya jaga-jaga jadi kebijaksanaan juga penting. Oh iya iya. Terima kasih Pak. Iya iya si ular. Oh si ular dia. Oh dia udah biasa. Asmaranya ya biasa-biasa Biasa aja. nggak terlalu menonjol kemudian ya secara umum seperti itu. Ya, terima kasih. Nah terus ini yang terakhir nih Pak Joni ya. Masih 2 lagi. Apa ya sionya? Iya. Oh silakan kita ajar Zio nggak apa-apa. Soalnya masih ada satu lagi adalah monyet. Oh Monyet adalah lincah dan kreatif. Dengan kombinasi elemen kayu ini kepada monyet mendorong monyet akan lebih kreatif. Karena dengan demikian dia mampu mengkolaborasikan apa istilahnya kebijaksanaan profesionalnya itu dengan mengeksplorasi ide-ide inovatif dari apa yang punya nih idenya dikeluarin kemudian dijalankan itu semua akan membawa ke keberuntungan si monyet ya. secara umum tahunnya bagus keuangannya bagus secara karir juga bagus kemudian tetap harus jaga kesehatan dan tidak boleh lengah harus waspada sama berkendaraan juga harus hati-hati dan kemudian satu lagi monyet ada duka ada berita duka ada peninggalan istilahnya di dengan keluarga besar tapi nggak tahu yang mana itu indikasinya menunjukkan bahwa ada kedukaan. Nah kemudian yang terakhir nih ayam kembali lagi dengan elemen kayu ini mendorong ayam semakin kuat di dalam kehidupannya sehingga muncul inovasi-inovasi si ayam ini semakin kuat dan yang menjadi kehebatan si ayam itu adalah dia mampu menciptakan hubungan sosial yang baik. Nah itulah kelebihan ayam gitu. Sehingga bisa bekerja sama dengan siapapun sehingga bisa menuju satu keberhasilan tentu dalam karirnya itu untuk ayam secara umum bagus ya tahunnya bagus keuangan bagus prospek keluarganya atau karir juga bagus namun tentang jodoh juga bagus nih ayam bahkan akan mendapatkan anak apa cucu nih si ayam tahu gitu nih iya ya ke situ harus jaga kesehatan ayam juga ciong tahun ini hati-hati ya banyak orang yang mau ajak kerjasama hati-hati banyak kan nggak benar orang-orang itu hanya iseng ingin menjatuhkan kita gitu. ya kita tetap mawas diri banyak berdoa ya banyak berbuat baik itu kuncinya Iya. ya Betul udah 6 tuh ya. 6 terus bisa udah 6 nih. Jadi belum lagi kejaga ya. Nah supaya kita berhasil pada tahun keberuntungan di tahun ular ini. Terus satu lagi saya tanya nih apa itu kan. Lalu setelah kita mengetahui di keberuntungan itu bagaimana kita harus jaga bagaimana. Pesannya Pak Joni bagaimana supaya yang tadi ini nih yang tahun keberuntungan ini benar-benar berhasil baik begini.
Ya, pertama saya ingin menegaskan ini prediksi ya. Prediksi artinya bisa terjadi dan bisa tidak. Saya ingin menyampaikan jangan jadikan ini sebagai patokan mati gitu, jaminan, wah pasti berhasil kata dia tidak, tetap keberhasilan kita terletak kepada usaha. Usaha ya, betul. Ya, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita menyelesaikan sesuatu dengan cerdas, itu yang kunci keberhasilan kita. Jadi ini hanya secara pandangan umum bahwasanya kita di-warning, "Oh, kita ini bagus tahun ini begini ya, kita lakukan." Ketika dia bilang, "Jangan investasi, jangan mulai usaha, jangan pindah kerja," kayak tadi kita pindah kerja, ya nggak dapat pekerjaan, terus satu hari ya susah cari kerja. Nah, kayak itu, yang dapat saya itu kan. Kemudian terakhir, bagaimana menjadikan ini betul-betul satu, harapan kita semua, fokus kepada apa yang Anda misalnya, bagaimana kita satu pekerjaan, fokus dengan pekerjaan itu, dan lebih bagus tahun ini difokuskan kepada investasi, khususnya investasi gitu, tapi yang aman dan terjamin. Maka dengan demikian, itu semualah yang bisa membawa kemajuan, keberuntungan kepada semua sio yang tadi saya bilang tadi. Artinya kita tetap memahami sesungguhnya ini hanya prediksi ya. Keberhasilan kembali kepada diri kita. Saya katakan Anda akan berhasil tahun ini, tapi Anda hanya leha-leha, kira-kira terjadi kan betul iya ya. Nah itu dari ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak Joni. Ya. Pemirsa Good People, itulah tadi kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan-penjelasan tahun apa saja yang beruntung pada tahun ular ini. Tentu semuanya kita lihat pemirsa Good People, semua berhasil tidaknya tergantung kita. Yang tadi kata Pak Joni bilang, dan kita juga percaya silakan, nggak percaya silakan. Semuanya saya kembali kepada pemirsa Good People. Oke, sekian dari kita. Terima kasih Pak Joni ya penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih dan bertemu lagi episode selanjutnya, yaitu nanti tentang apa Pak Joni? Tentang ciong. Tentang ciong. Oke. Ya. Dan cara pelaksanaan atau usahanya bagaimana supaya nggak ciong, Iya betul. supaya nggak berhasil apa? Supaya tidak bisa terhindar dari itu. Oke, siap. Terima kasih Good People. Bye.